Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang darah di kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala kesempatan yang boleh kami alami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dari pagi hingga malam ini Tuhan kami boleh beraktivitas Tuhan dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat Bapa. Sebenarnya kami mendengarkan renungan firman berarti kami Tuhan, pakailah kami untuk meresapi firman itu, pakailah kami untuk melaksanakannya, melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, pakailah kami menjadi saksi dan alatmu dengan penuh ibadah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, renungan pada hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat yang pertama hingga yang keempat, menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Selanjutnya ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka kata murid-murid itu padanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang padanya. Dilanjutkan di ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan padamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Next ke ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masikulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah,
betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu ini. Marta, saudara orang yang mendengar itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah kubur, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas kursi dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus pada mereka, bukakanlah kain itu dan biarlah ia pergi. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kisah Lazarus ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Yang pertama ada di ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Amin. Ada satu firman yang berkata bahwa apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya kepada. Amin. Ini maksudnya penyakit yang dialami Lazarus itu tidak membawa kematian, tetapi penyakit itu datang agar Tuhan Yesus bisa menyatakan kemuliaannya, bisa menyatakan mujizatnya di antara orang-orang banyak. Amin. Dan yang terpenting, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa makan roti ini dan minum dari piala ini, ia akan hidup walaupun tubuhnya sudah mati. Itu artinya apa? Ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika Tuhan sudah ada di dalam diri, apalagi Tuhan sudah berkata, sudah bersabda, itu tandanya bahwa kebutuhan kita tidak hanya dipenuhi secara duniawi saja, tidak hanya dipenuhi secara jasmani, tidak hanya dipenuhi secara yang bersifat sementara saja, tetapi ketika kita sudah memiliki Tuhan dan Tuhan sudah berkehendak, sudah berbicara kepada kita juga menerima rezeki atau kebutuhan-kebutuhan yang juga kita dapatkan dalam kehidupan kita. Itu artinya apa? Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jadi di sini Yesus menyatakan bahwa Yesuslah kebenaran dan hidup, jalan kebenaran dan hidup. Itu artinya apa? Ini bukan semata-mata kita berbicara secara jasmani, hidup secara jasmani. No. Ini yang dimaksudkan Yesus adalah hidup secara rohani, hidup dalam roh. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus dan bahkan sudah menerima Roh Kudus ada dalam diri kita,
bukan hanya kebutuhan jasmani saja, bukan hanya kebutuhan yang sementara saja yang bisa kita tetapi karena roh kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu artinya ketika kita sudah waktunya dipanggil Tuhan, kita juga akan dibawa Roh Kudus menuju ke hidup yang kekal. Amin. Itu karena apa? Karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga sudah berjanji bahwa Dia akan mengutus kepada kita seorang penghibu, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus, otomatis Roh Kudus juga yang akan memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus itu berada di surga, tetapi Tuhan Yesus mengutus rohnya, mengutus Roh Kudusnya itu untuk menerangi langkah hidup, untuk menuntun hidup, sehingga walaupun daging kita mati, walaupun kita tidak mempunyai apa-apa secara jasmani, secara rohani, tetapi percayalah, di kehidupan kekal kita sudah mempunyai semuanya. Amin. Itu juga berarti bahwa ketika kita sudah hidup dalam roh, kita tidak bisa hidup lagi dalam daging. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita hidup dalam daging, kita tidak bisa menggabungkan kegiatan daging itu untuk bersatu dengan kegiatan roh. Karena roh dan daging itu berlawanan. Daging ialah dosa. Dosa menghasilkan maut. Tetapi oleh karena roh, kebenaran dinyatakan. Dan walaupun daging kita tetap menerima apa yang dinamakan kehidupan kekal. Amin. Hal selanjutnya yang bisa kita pelajari ada di dalam ayat yang ke-21 dan juga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Di ayat ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua pribadi tersebut, Marta dan Maria, mereka mengenal Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Mereka tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tahu bahwa Yesus itu juru selamat, jalan kebenaran dan kehidupan. Tetapi apa kata mereka? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Pasti tidak mati. Ini seolah-olah Maria dan Marta dalam tanda kutip menyalahkan perbuatan Yesus. Artinya apa? Maria dan Marta itu walaupun mereka sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka masih tidak percaya sama kuasa Tuhan Yesus. Ini yang menjadi titik ukur kita sebagai orang Kristen. Kita harus berjaga-jaga, saudara. Walaupun kita sudah ke gereja, sudah baca Alkitab, sudah berdoa, sudah dibaptis, tetapi ketika kita masih meragukan kuasa Tuhan, masih meragukan kehendak Tuhan, masih takut, masih khawatir, masih overthinking, yang mungkin itu adalah cara pikiran kita untuk menanggapi masalah. Tetapi yang salah di sini adalah ketika overthinking kita, ketika ketakutan kita, itu justru membuat kita menjauh daripada Tuhan, justru membuat kita meragukan Tuhan, justru membuat kita tidak percaya lagi sama kehendak Tuhan, sama jalannya Tuhan, sama kuasa Tuhan. Ini yang perlu menjadi bahan pembelajaran. Apakah selama kita menjadi orang Kristen, entah itu dibaptis, entah itu udah ke gereja, apakah kita masih meragukan Tuhan, saudara? Apakah
Apakah kita masih khawatir sama apa sih kehendak Tuhan dalam hidup? Apa saja yang mau Tuhan katakan dalam hidup saya? Apakah kita masih merasa pelin-pelan, merasa bingung, kenapa sih Tuhan menyediakan masalah ini buat saya itu kenapa? Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat Kristen, sebagai orang yang mengikuti Tuhan Yesus, Kristen itu diambil dari kata Latin yaitu Christos, yang artinya Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi Roh Kudus, makanya dikatakan Yesus Kristus, Yesus yang diurapi Roh Kudus. Yesus Kristus berbeda dengan Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah Yesus yang menjadi manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi Kristus Yesus adalah Roh itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang diutus oleh Yesus. Jadi kita umat Kristen itu artinya bahwa itu ditandai bahwa kita hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan, Tuhan pernah bilang, roh yang ada di dalam diri kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Jadi ketika kita sudah memiliki Roh Kudus, sudah ada di dalam diri kita, Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita, kenapa kita takut, saudara? Kenapa kita masih khawatir sama masa depan kita? Kenapa kita masih pelin-pelan, masih bingung Tuhan mau berkata apa kepada saya? Jangan seperti Maria dan Marta. Walaupun mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka mengikuti Yesus, walaupun mereka tahu Yesus itu Tuhan, tetapi mereka masih meragukan kuasa Tuhan. Mereka masih istilahnya tidak sepenuhnya percaya sama apa yang dikatakan Yesus. Tidak sepenuhnya percaya bahwa Yesuslah yang memberikan jawaban yang tepat, saudara. Amen. Next, hal yang bisa kita pelajari adalah di dalam ayat yang ke-38. Maka masih pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ini artinya apa? Tuhan juga merasakan apa yang manusia rasakan. Oleh karena itu, Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Itu adalah Tuhan mau merasakan seberapa sih penderitaan manusia yang ada di dalam dunia itu, yang ada di dalam kuasa iblis itu, yang ada di dalam kuasa maut itu, yang masih di dalam dosa itu seberapa. Dan makanya Tuhan Yesus tidak hanya sekedar merasakan, tidak hanya sekedar berempati, bersimpati tentang apa yang manusia rasakan, tapi Tuhan juga istilahnya juga mau mengobati, meredakan penderitaan manusia, terutama menyelamatkan manusia ke dalam dosa. Ini yang Tuhan Yesus, dia berempati terlebih dahulu, baru dia melakukan aksinya untuk membangkitkan Lazarus. Next, ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari. Sebab sudah 4 hari ia mati. Yang utama, ketika kita ingin kehendak Tuhan itu terjadi, ada effort atau ada usaha untuk kita mencapainya. Dikatakan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Ora et labora. Doa harus digabungkan dengan usaha. Begitupun dengan iman. Iman juga harus dibuktikan, harus digabungkan dengan tindakan iman. Makanya tindakan di sini adalah angkat batu. Ini artinya apa?
dengan mengangkat batu itu mempermudah Yesus untuk membangkitkan Lazarus. Anggap saja batu ini adalah dosa kita. Anggap saja batu ini adalah daging kita. Anggap saja batu ini adalah kemewahan hal-hal duniawi yang mungkin seringkali menghalangi kita untuk datang pada Tuhan, yang mungkin seringkali menghalangi Tuhan untuk masuk dalam hidup, untuk Tuhan berkehendak, untuk Tuhan membuat mukjizat di dalam kehidupan. Anggap saja batu ini adalah suatu pencobaan, suatu masalah yang mungkin merenggangkan atau membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin menjauh. Itu yang perlu disingkirkan, saudara, untuk menerima kehendak Tuhan, untuk menerima janji-janji Tuhan, untuk menerima mukjizat Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan, diperlukan kerendahan hati untuk menyingkirkan segala duniawi kita. Makanya prinsip Kristen yang pertama adalah menyangkal diri. Itu artinya apa? Ketika kita mau menerima Tuhan, kita harus lepas dari itu. Kita harus lepas hal-hal dunia. Bukan berarti kita sepenuhnya tidak punya rumah, tetapi ini artinya kita lebih mengutamakan Tuhan Yesus. Caranya? Gimana caranya biar Tuhan itu mau berkarya dalam hidup kita? Apa saja yang menghalangi kita atau menghalangi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita itu apa saja? Itu yang perlu disingkirkan, saudara. Itu yang seringkali, makanya ada hamba Tuhan yang berkata, dosa itu tidak tentang pencabulan, pencurian, caci maki, tetapi dosa itu adalah intinya pokok dari dosa. Ketika hubungan kita sama Tuhan itu sudah merenggang atau sudah menjauh, dan dosa ini dianggap sebagai batu. Ibaratnya gini, ini ada Yesus, ini Lazarus. Nah, di tengah-tengah ini ada batu. Yesus ingin menyatakan mukjizat pada Lazarus, tetapi masih terhalang batu. Amen. Sama dalam kehidupan kita, Yesus mau menyembuhkan kita, mau memulihkan kita, tetapi masih ada sekat-sekat dosa, masih ada dosa-dosa, masih ada hal-hal duniawi yang menghalangi Tuhan untuk berkarya, untuk bekerja dalam kehidupan. Itu yang harus segera disingkirkan. Amin. Next, perkataan Marta. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah katakan tidak? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Ini Marta sama aja di awal.
Engkau telah mendengarkan aku. Engkau tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ini adalah doa Yesus. Doa Yesus yang memberikan teladan bagi kita. Ketika kita berdoa, ketika kita ingin Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan melawat setiap kehidupan kita, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, yang pertama dilakukan adalah bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk memuji muliakan Tuhan, untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan isi hati. Tuhan tahu apa yang kita minta sebelum kita minta. Tetapi terkadang kita yang tidak open minded, terkadang kita yang tidak terbuka, kita yang tidak jujur. Tuhan mau mengabulkan, tetapi Tuhan hanya meminta kita jujur, kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik bagi saudara, bagi kita semuanya. Amin. Dikatakan, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, ibaratnya orang-orang yang banyak ini adalah masalah-masalah yang banyak yang masih ada dalam kehidupan kita. Mungkin menimbulkan keraguan kita, mungkin menimbulkan ketakutan kita akan karya penyawatan Tuhan. Mungkin masalah-masalah inilah yang menimbulkan sifat ragu gitu. Tuhan beneran gak sih ngasih janji ini pada kita? Tuhan beneran gak sih ngasih mukjizat pada kita? Tuhan beneran gak sih ngasih rancangan-rancangan untuk kita? Ketika kita ragu, itulah masalah-masalah itu juga yang harus kita lupakan, kita belakangi. Artinya apa, saudara? Kita lebih mengutamakan Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Jadi, ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan, sudah menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita pada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi kalau kita lebih mengutamakan Tuhan, kita lebih mengandalkan Tuhan tanpa kita memperbesar masalah-masalah kita, itu tandanya bahwa kita siap Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalahnya, seberat apapun salib yang kita pikul, Tuhan pasti juga yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Amin. Kembali lagi di ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang meninggal itu, berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbaru, sudah 4 hari ia mati. Amin. Saya teringat dengan kata-kata dari Santa Teresa yang berkata demikian, ora et labora, berdoa dan berusaha. Ini ada hubungannya di dalam Injil para Rasul, dengan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama seperti hal ini, ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, tetapi masih ada batu yang menghalangi, itu sama saja dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita, tetapi masih ada batu-batu, masih ada hal-hal yang menghalangi kita untuk datang pada Tuhan, maka halangan-halangan itu, selubung-selubung itu, dosa-dosa itu harus disingkirkan, harus diangkat terlebih dahulu. Ibaratnya, ini Yesus, ini Lazarus, dan ini adalah batunya. Dan batu ini tentu saja menghalangi karya Tuhan Yesus untuk memulihkan, untuk membangkitkan Lazarus.
sama seperti kita. Misalkan kita seperti Lazarus, ibaratnya Lazarus adalah kita yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami penderitaan, mengalami banyak masalah, dan kita mau Tuhan untuk merawat kita. Kita mau Tuhan datang dalam kehidupan kita. Untuk itu penting saudara bahwa di dalam kehidupan kita ketika kita mau Tuhan datang dalam kehidupan kita, maka batu itu harus benar-benar kita singkirkan, kita angkat. Agar kenapa? Ibaratnya gini, dosa itu banyak macamnya saudara. Ada pelecehan, pencurian, caci maki, perzinahan, dan lain sebagainya. Tetapi inti dosa yang terutama adalah ketika hubungan kita sudah menjauh daripada Tuhan, ketika hubungan kita hubungan kita sudah tidak dekat lagi sama Tuhan, kita jarang baca Alkitab, kita jarang ke gereja, bahkan sekedar kita ragu akan kuasa Tuhan, itu juga yang namanya sama-sama dosa, saudara. Makanya daripada itu, ibaratnya batu itu adalah dosa kita, adalah masalah-masalah kita, pencobaan-pencobaan, salib-salib yang kita alami. Tetapi kita tidak membahas tentang batu itu. Ya, Tuhan Yesus meminta agar batu itu dihilangkan, disingkirkan. Itu artinya apa? Bahwa kita harus bertobat terlebih dahulu, saudara. Amin. Kita harus menyingkirkan kesalahan-kesalahan kita. Kita harus menyingkirkan dosa-dosa kita. Amin. Ini ada perintah tegas. Karena apa? Ketika kita masih ada sekat-sekat, masih ada kain kafan yang menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga nggak mau dong. Buat apa datang dalam kehidupan kita kalau kita sendiri masih penuh dalam dosa? Oleh karena itu pertobatan kembali menjadi hal yang terpenting dalam renungan hari ini. Amen. Kenapa saya bisa berkata begitu? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan buat. Jika kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau menanggalkan semua dosa-dosa, mau menanggalkan semua duniawi kita, bukan berarti kita tidak perlu kebutuhan dunia. Kita perlu, saudara. Tetapi jangan sampai kebutuhan duniawi itu lebih kamu utamakan daripada Tuhan. Amin. Tuhan itu harusnya yang pertama, saudara. Tuhan harusnya yang pertama dicari, yang pertama menjadi batu penjuru, yang menjadi bahu sandaran, yang menjadi tempat berpulang. Tuhan itu yang pertama. Tetapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kasihnya, mungkin lewat pacar, lewat sahabat, lewat keluarga, lewat teman, atau siapapun itu. Tuhan bisa menyatakan kasihnya. Oleh karena itu, ketika Tuhan mau merawat kita, ketika Tuhan mau memulihkan kita, jangan halangi Tuhan, saudara. Karena apa? Dari kita menghalangi Tuhan, kita sudah menolak karya Tuhan, kita sudah menolak kasih Tuhan. Padahal kasih itu yang terutama, saudara. Amin. Kasih itu yang membuat kita terselamatkan daripada maut. Dan next, kita akan bahas bagian yang Marta, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ini sama dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus, sudah menjadi orang Kristen, sudah masuk dalam gereja, tetapi kita masih memperbesar masalah kita. Maksudnya kita lebih mengutamakan masalah kita daripada mengutamakan Tuhan kita. Seperti
Ada tertulis dalam Injil, ketika para rasul dan Yesus dilanda badai, para rasul itu khawatir. Ya, mereka benar mencari Yesus, tetapi mereka pertama-tama justru menjadikan Yesus itu sebagai istilahnya gini. Para rasul kan bilang, Tuhan, kenapa engkau tertidur? Kenapa engkau membiarkan kami lihat ada badai? Lihat badainya besar. Mereka berkata seperti itu. Mereka tidak sadar, mereka sedang membesar-besarkan masalah. Makanya Tuhan Yesus dengan bijak berkata, mengapa engkau khawatir? Amin. Khawatir di sini tidak salah, tetapi yang disalahkan adalah ketika khawatir itu, ketika masalah itu justru lebih kita utamakan, lebih kita pikirkan daripada kita memikirkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita jangan seperti Marta, saudara. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak godaan, walaupun banyak iblis-iblis yang ingin membuat kita jatuh, tapi kita tetap percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Roh yang kita punya lebih besar daripada roh yang dipunya. Amin. Next, kita bahas apa yang Tuhan Yesus katakan. Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yang pertama adalah mengucap syukur. Saudara, ketika kita mau mendekatkan diri pada Tuhan, kita harus pertama-tama mengucap syukur. Berterima kasih. Karena sampai titik ini, sampai waktu ini, sampai hari ini pun, Tuhan masih mengizinkan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Amin. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Itu artinya kita harus senantiasa percaya, kita harus senantiasa beriman bahwa Tuhan emang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan emang selalu ada di dalam diri kita. Makanya dikatakan, hidup itu bukan milik diri kita sendiri, tetapi juga milik Kristus. Itu artinya apa? Ketika kita sudah penuh oleh Roh Kudus, penuh oleh Tuhan Yesus, itu artinya bahwa kita juga mengizinkan Tuhan Yesus berperkara dalam kehidupan kita. Amin. Melawat daripada setiap. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi, ibaratnya orang banyak ini adalah masalah, dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita yang mungkin membuat kita ragu akan kuasa Tuhan, yang mungkin membuat kita kurang percaya sama otoritas Tuhan. Amin. Dan inilah yang harus kita buktikan di doa selanjutnya. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus. Amin. Kita katakan pada iblis itu, kita katakan pada masalah itu, kita katakan pada musuh-musuh kita itu, biar mereka percaya, biar masalah-masalah itu tahu, biar iblis-iblis itu tahu bahwa Tuhanlah yang telah memakai kita untuk menyelesaikan perkara-perkara bersama Tuhan. Amin. Itulah saudara, kita buktikan pada mereka bahwa Tuhanlah yang telah mengutus kita, bahwa kita memiliki Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha besar. Roh kita lebih besar dari dunia ini. Roh damai sejahtera, bukan roh ketakutan. Buktinya apa? Kita bisa ambil cerita dari Daud. Cerita Daud di mana dia yang dulunya adalah pengembala yang kambing domba milik ayahnya. Dia yang dulu adalah gembala kecil, sekarang menjadi
Dan justru kemudian malah diangkat Tuhan untuk menjadi panglima untuk melawan Goliat dan bahkan menjadi raja. Amin. Itu tandanya apa? Bahwa ketika kita merendahkan diri, ada nas berkata begini, ayat Alkitab berkata, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tandanya apa? Kita nggak ada apa-apanya saudara di hadapan Tuhan. Kita nggak ada special version. Tuhan nggak butuh kita. Tapi Tuhan bersimpati, berempati. Karena manusia ini jatuh dalam dosa. Gimana kalau aku selamatin dia? Ya? Oleh karena itu, karena kita tidak berdaya di hadapan Tuhan, karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, kita tidak patut menyombongkan diri. Kita tidak patut untuk membanggakan diri kita sendiri. Karena tubuh kita itu milik Tuhan Yesus, milik Kristus, milik Roh Kudus. Buat apa menyombongkan diri? Itu tidak ada gunanya. Justru dengan kita merendahkan diri, justru dengan kita menganggap bahwa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan kita kuat karena Tuhan aja. Itu tandanya bahwa kita percaya akan otoritas Tuhan. Kita berserah, menyerahkan setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kerajaan surga bukan semata-mata tentang makan dan minum, tetapi tentang bagaimana kebijaksanaan, tentang Roh itu sendiri. Amin. Makanya ada ayat berkata, jangan kamu memikirkan apa yang kamu makan, kamu minum, apa yang akan kamu pakai, karena itu semua dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu artinya apa? Semua orang khawatir, mungkin juga bisa orang kalau mereka sudah khawatir, mereka tidak mengenal Allah. Begini simpelnya, saudara. Allah kan ada di dalam diri kita. Allah yang memberi kita roh damai sejahtera, bukan roh ketakutan. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita ketakutan? Kenapa kita cemas? Kenapa kita tidak berani melangkah? Itu sama saja kita tidak percaya sama kuasa Tuhan. Kita tidak percaya sama apa yang Tuhan perintah. Kita tidak percaya sama rancangan-rancangan yang Tuhan berikan. Makanya itu dikatakan tidak mengenal Allah. Walaupun mereka tahu mereka punya Tuhan Yesus, tetapi kalau mereka overthinking, mereka khawatir, semua sama saja. Next dikatakan di ayat 44, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini adalah amanat agung, saudara. Kembali mengingatkan saya akan Lukas 16. Oke. Lukas berapa ya? 24 ya. Kalau tidak salah. Pergilah dan beritakan Injil pada seluruh. Ini artinya apa? Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah menerima keselamatan itu, keselamatan yang daripada Tuhan Yesus itu, kita sudah dibangkitkan, kita sudah dimenangkan, kita lebih dari pemenang. Kita harus menanggalkan keduniawian kita, hal-hal jasmani. Kita harus mengutamakan hal-hal kebutuhan rohani kita. Bukalah kain-kain itu. Itu artinya apa? Kita juga harus menyingkapkan, menghapus semua selubung-selubung yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita lepas, kita betul, kita hidup dalam Tuhan, dan biarkan ia itu mengisyaratkan kita. Ketika kita sudah diselamatkan, kita juga ditugaskan menjadi pemberita Injil Tuhan. Kita diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Kita dipakai menjadi saksi dan anak Tuhan. Marilah kita berdoa, saudara. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu Tuhan. Kembali kami diingatkan Bapa dengan utama Tuhan, agar kami tidak memandang penyakit itu sebagai kelemahan Tuhan, tetapi biarlah penyakit itu menjadi alasan
agar kami terus percaya, berserah akan kuasa-Mu itu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipernyatakan, sehingga ketika kami berserah, ketika kami menyebut nama Engkau dan Engkau memuliakan kami, nama-Mu juga yang akan dipermuliakan Bapa yang kedua Tuhan, terima kasih mengingatkan kami Tuhan, agar kami terus percaya Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak putus asa, tidak menyerah, walaupun waktunya belum waktunya Engkau menyatakan mukjizat Tuhan, tetapi biarlah kami diteguhkan Tuhan, untuk kami bersabar terus menanti janji-janji-Mu Tuhan, untuk kami bersabar terus untuk sedia menerima apa yang Engkau kehendaki Tuhan, apa yang Engkau janjikan Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan segalanya di waktu yang tepat. Semuanya adalah tepat Tuhan. Terima kasih Bapak. Next yang ketiga Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk melepaskan kedagingan kami, keinginan mata, keinginan daging, keakuan hidup kami Tuhan, agar kami lebih fokus lagi Tuhan untuk ke perkara rohani Tuhan, bukan hanya ke perkara daging Tuhan. Biarlah ketika kami mengutamakan Engkau di atas segalanya, ketika kami mengutamakan kebutuhan rohani kami, mengutamakan Roh Kudus Tuhan, kami juga yang akan memperoleh kehidupan kekal, karena kami memperoleh kekuatan rohani di mana kami akan dibangkitkan, dan bahkan justru telah dibangkitkan dan dimenangkan oleh darah Yesus. Dan oleh kekuatan rohani ini, rezeki rohani ini tidak hanya berlaku untuk di dunia ini Tuhan, tetapi untuk kehidupan kami setelah dunia ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi dan alat. Pakailah kami untuk melepaskan semua belum kami, sehingga kami siap Tuhan menjadi pewarta Adam dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.